Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika Bisnis, kelas B, Praktikum 2, Sekolah Vokasi IPB University, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perilaku Gaya Hidup FOMO, Fear of Missing Out terhadap keputusan pengelolaan keuangan mahasiswa IPB University. Sebelum mulai presentasinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Talita Amarelia Zahra dengan NIM 3 digit terakhir 020, dan rekan Saya Jacinda Fakila dengan NIM terakhir 075. saya Fadil Salsabil dengan NIM 3 digit terakhir 165. Saya Raisya Rami Putri dengan NIM J041424121. Dan saya Najwa Kamila Syura dengan NIM 3 belakang angka akhir 302. Baik, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang dari penelitian kami, yaitu peran media sosial. Peran media sosial ini merupakan pengaruh dari penelitian kami FOMO, karena adanya pengaruh media sosial berawal dari media sosial yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Situs web dan platform seperti Instagram, TikTok, kemudian Facebook dan X mulai mendominasi cara orang berinteraksi satu sama lain secara online. Tingkat pemakaian media sosial di Indonesia mencapai angka yang signifikan pada tahun 2025, mencapai angka 180 juta identitas pengguna aktif yang setara dengan 62,9% dari total populasi Indonesia. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 26% dari tahun sebelumnya dan menjadikan media sosial sebagai satu jenis situs dan aplikasi yang paling sering dikunjungi dengan mayoritas penggunanya berada pada kelompok usia pelajar dan mahasiswa. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai dampak, salah satunya itu perilaku FOMO atau fear of missing out di berbagai bidang termasuk keuangan. Istilah FOMO ini mulai masuk kamus Oxford pada tahun 2013 dengan definisi sebuah perasaan khawatir bahwa peristiwa yang menarik atau menyenangkan sedang terjadi di tempat lain. A feeling of worry that an interesting or exciting event is happening somewhere else. FOMO dapat muncul dari banyaknya pilihan kegiatan atau pengalaman, terutama dari sifatnya yang bersifat sosial. Nah, dari FOMO ini juga menimbulkan rasa takut atau khawatir seseorang tuh akan tertinggal dengan tren yang ada, gitu, yang dirasakan apalagi kalau mereka udah lihat dari media sosial itu sendiri. Kemudian menyebabkan perilaku yang bernama konsumtif atau impulsif dari keuangan mereka. Perilaku ini menunjukkan belanja yang berlebihan atau menanggung risiko keuangan yang tidak proporsional serta penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan. Jadi tujuan penelitian kami ini yaitu menganalisa tingkat perilaku gaya hidup FOMO di kalangan mahasiswa IPB dan mengetahui bagaimana FOMO ini mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan mahasiswa, apakah itu baik atau buruk. Kemudian menguji hubungan antara dampak media sosial dan munculnya perilaku FOMO yang berdampak pada keputusan finansial. Kemudian ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Bisa dilihat dari PPT struktur penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dengan subjek mahasiswa IPB University. Pendekatan ini mengukur besarnya pengaruh dua variabel independen, yaitu ketergantungan terhadap tren media sosial dan lingkungan X1 dan juga perilaku konsumtif X2 terhadap variabel dependen, yaitu manajemen keuangan yang buruk, yaitu Y, pada mahasiswa. Metode survei digunakan karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efektif melalui penyebaran kuesioner dari Google Form. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purpose sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan mahasiswa aktif IPB University menggunakan media sosial aktif dan bersedia menjadi responden serta mengisi kuesioner secara lengkap, dan hasil penilaian responder sebanyak 58 mahasiswa. Selanjutnya, kita ke objek penelitian yang dimana ada X1 yaitu ketergantungan terhadap tren media sosial dan lingkungan, dan ada juga X2 yaitu perilaku konsumtif yang dimana akan berhubungan dengan manajemen keuangan yang buruk, yaitu Y. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang seperti saya tadi bilang pada mahasiswa aktif di PB University. Nah, responden tidak dipilih secara khusus, melainkan mahasiswa yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang kita kasih berdasarkan kondisi dan pengalaman mereka sendiri. Nah, setiap butir pernyataan menggunakan skala 5 Likert point, yaitu yang dimana mulai dari sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, biasa aja, setuju, dan sangat setuju. Hingga untuk memudahkan pengukuran tingkat persetujuan responder terhadap indikator masing-masing variabel yang kita tanyakan. Bahasa kuesioner dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa dan dapat menghasilkan data yang konsisten. Nah, pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak, yaitu SPSS. Nah, analisis ini mencakup uji validasi dan validasi regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kapan analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel serta mode penelitian yang digunakan. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk penelitian terlebih dahulu, di hasil penelitian sebelumnya, di sini ada pengaruh media sosial dan FOMO atau fear of missing out ini finansial terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa Politeknik Pajajaran ICB Bandung Indonesia. Persamaan penelitiannya ini ada mengungkapkan adanya pengaruh finansial atau pengelolaan keuangan pribadi dari media sosial atau adanya perilaku fear of missing out atau FOMO yang menimbulkan kecemasan dan mendorong perilaku konsumtif serta pengambilan keputusan keuangan yang kurang rasional. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan kuesioner secara online untuk mendapatkan responden dan menguji validitas serta reliabilitas
uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji regresi berganda serta korelasi berganda. Nah, di sini juga ada perbedaan penelitian. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen, yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku fear of missing out atau FOMO, sedangkan penelitian ini terkait sikap manajemen keuangan mahasiswa. Oke, untuk kali ini hasil dan pembahasan. Lanjut. Untuk uji validitas yang pertama itu ada ketentuan terhadap tren dan lingkungan yang kita ibaratkan dengan X1 dengan R tabel kita menentukan standar di mana standarnya ada di 0,25 dengan nilai standar signifikan itu ada di 0,05. D1 ini sudah memenuhi hitungnya itu sudah melebihi dari 0,25. Dengan nilai signifikannya juga sudah memenuhi standar yaitu di bawah 0,05 dan kita nyatakan X1 ini valid. Lanjut lagi ke X2. X2 ini adalah perilaku konsumtif, di mana R tabelnya kita sama juga untuk menentukan standarnya ada di 0,25 dengan nilai standar signifikan itu R hitungnya kita dapat telah memenuhi standar tabel yaitu di atas 0,25 dengan nilai signifikan juga sudah memenuhi standar yaitu di bawah 0,05 dan kita nyatakan X2 ini dinyatakan valid. Untuk variabel Y itu adalah manajemen keuangan yang buruk, di mana R tabelnya kita menentukan standar di 0,25 dengan standar signifikan itu ada di 0,05. Dengan Y ini R hitungnya sudah memenuhi nilai standar yaitu di atas 0,25 dan nilai signifikannya sudah memenuhi di bawah 0,05 dan dinyatakan valid. Lanjut. Untuk uji realitas dari X1, X2, dan Y, nilai standarnya kita tentukan di 0,6 dan untuk S1, X2, dan Y ini sudah memenuhi standar yaitu di atas 0,6 dan kita nyatakan semuanya valid. Dan untuk uji selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini merupakan serangkaian pengujian yang wajib dilakukan sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi yang akan kita buat ini bersifat valid dan akurat. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini ditujukan untuk melihat apakah nilai residual dari model regresi ini berdistribusi normal. Nah, kami melakukan uji normalitas ini dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan melihat nilai signifikansinya. Didapat dari uji tersebut nilai signifikansinya itu sebesar 0,200. Nah, nilai ini tuh menunjukkan lebih besar daripada standar signifikansinya sebesar 0,05. Artinya distribusi normal dari model regresi ini sudah terpenuhi dan model regresi yang akan kami buat dalam penelitian ini bersifat valid dan akurat. Lalu yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi yang kuat antara satu variabel X dengan variabel X yang lainnya. Dalam uji ini kita menganalisis nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Nah, nilai toleransi ini harus di atas 0,1 dan nilai VIF itu harus di bawah 10. Kedua variabel ini sudah memenuhi standar yang ditentukan, maka hasil dari uji multikolinearitas dalam model regresi ini sudah bebas dari masalah multikolinearitas, yang berarti variabel-variabel tersebut bisa dianalisis secara bersamaan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel Y-nya. Nah, yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji hetero ini untuk menganalisis adanya ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Nah, jadi kita menggunakan uji Glaser dalam uji heteroskedastisitas ini, nilai signifikansi untuk variabel X1-nya itu sebesar 0,968 dan variabel X2-nya sebesar 0,91. Nilai ini sudah memenuhi standar signifikansinya yaitu lebih besar dari 0,05. Maka hasil uji dari model regresi ini menunjukkan persebaran yang merata dari variabel yang kami pilih. Jadi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya masuk ke analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu ada statistik deskriptifnya. Jadi di sini didapatkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dari variabel X1 didapatkan dari 58 responden atau 58 data didapatkan nilai minimumnya 6, maksimumnya 22, rata-rata 15,36, dan standar deviasinya 4,047. Lalu untuk X2 nilai minimumnya 9, maksimumnya 27, rata-ratanya 18, dan standar deviasinya 4,534. Lalu untuk variabel Y didapatkan nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 16, nilai rata-ratanya 8,33, dan standar deviasinya 2,409. Lalu yang selanjutnya ada persamaan regresi. Jadi di sini didapatkan koefisien dari masing-masing variabel X dan Y itu sebesar yang pertama nilai konstannya itu 3,982, lalu nilai koefisien dari X1-nya sebesar 0,063 dan X2-nya itu sebesar 0,187. Lalu didapatkan persamaan regresinya itu Y sama dengan 3,982 ditambah 0,063 kali X1 dan ditambah 0,187 kali X2. Jadi nilai dasar manajemen keuangan yang buruk atau variabel Y ini sebesar 3,982. Lalu variabel X1 memiliki koefisien regresi 0,63 yang berarti
variabel X1 ini mempengaruhi variabel Y sebesar 0,063 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 0,187. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada uji hipotesis atau pengujian dari sebuah sampel yang digunakan untuk menguji berdasarkan sampel apakah itu dapat diterima atau tidak. Kemudian kalau ANOVA ini mengartikan keterikatan antara variabel yang akan diuji dengan variabel yang lain apakah berpengaruh atau tidak. Kemudian di sini ada variabel variabel F atau uji simultan itu mengetahui pengaruh X1 dan X2 atau variabel pertama dan variabel kedua secara bersama-sama terhadap variabel Y atau terhadap manajemen keuangan yang buruk. Dan di signifikasi ini ada di bawah dari 0,05. Dan pada tabel uji F atau uji simultan ini menunjukkan bahwa nilai F sebesar 4,047 dengan nilai signifikasinya 0,023 ini menunjukkan kalau sudah di bawah 0,05 berarti ketergantungan antara tren media sosial dan lingkungan atau variabel pertama dan variabel kedua ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen keuangan yang buruknya. Dari regresi ini juga dibilang layak karena menjelaskan hubungan antara kedua variabel independen terhadap variabel dependennya. Baik, kemudian uji T atau uji parsial, yaitu mengetahui apakah masing-masing dari variabel pertama atau variabel kedua ini berpengaruh terhadap variabel Y secara individual. Signifikasi dari uji T atau uji parsial ini di bawah 0,05. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel ketergantungan terhadap tren media sosial atau variabel pertama memiliki nilai T 0,843 dan signifikasinya 0,403 yang tidak memenuhi standar nilai signifikasi kurang dari 0,05 secara parsial terhadap manajemen keuangan yang buruk atau variabel Y tidak berpengaruh signifikan. Sementara variabel atau variabel kedua ini perilaku konsumtifnya ini memiliki nilai T 2,787 dengan signifikasi 0,007 di bawah 0,05 yang sudah memenuhi nilai signifikasi secara parsial terhadap manajemen keuangan yang buruk atau variabel Y ini sangat berpengaruh signifikan. Dan secara parsial hanya perilaku konsumtif yang memiliki pengaruh signifikan terhadap buruknya manajemen keuangan mahasiswa di IPB University, sedangkan perilaku FOMO atau fear of missing out ini tidak memberikan pengaruh yang berarti karena mahasiswa IPB University masih mampu mengendalikan perilaku belanjanya meskipun memiliki rasa ingin mengikuti tren. Jadi gak seluruhnya perilaku FOMO ini sama-sama pengaruh tapi tidak berpengaruh terhadap manajemen keuangan yang buruk. Kemudian bagaimana ketergantungannya terhadap variabel pertama dan kedua dari nilai koefisiensi korelasi R-nya sebesar 0,358 yang menunjukkan bahwa hubungan yang lemah antara variabel independen dengan dependen lalu nilai adjusted R square sebesar 0,97 artinya sebesar 9,7% ini variabel ketergantungan terhadap variabel pertama dan variabel kedua mempengaruhi manajemen keuangan yang buruk dan sisanya sebesar 90,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Oke, boleh dilanjut. Oke, untuk penelitian yang sudah kami lakukan terhadap mahasiswa generasi Z, yang dimana terhadap pengaruh FOMO dan tren media sosial yang dapat memicu perilaku konsumtif, serta berdampak pada buruknya manajemen keuangan, di mana hasil yang kita temukan bahwa dan sangat positif terhadap buruknya manajemen keuangan. Semakin konsumtif seseorang, maka semakin besar juga masalah dalam pengelolaan keuangan tersebut. Dan sebaliknya, justru kalau tergantungan pada tren media sosial dan lingkungan, atau biasa disingkat dengan FOMO, tidak menunjukkan pengaruh yang langsung secara signifikan terhadap manajemen keuangan yang buruk. Artinya, mengikuti tren media sosial tidak otomatis menyebabkan buruknya pengelolaan keuangan, kecuali jika diiringi dengan perilaku konsumtif. Dan dari kami menyarankan untuk para mahasiswa untuk bisa menetapkan anggaran bulanannya lebih terarah. Kedua juga membangun mindset sehat dalam menggunakan media sosial agar tidak berlebihan. Seperti itu. Baik, kami cukupkan presentasi kami terkait penelitian dari pengaruh FOMO atau gaya hidup FOMO, fear of missing out terhadap keputusan pengelolaan keuangan mahasiswa IPB University dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.